Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita hanya mengingatkan untuk diri kita tatkala kita memang sudah memilih jalan dan kehidupan sebagai orang yang beriman, karena tidak ada di antara manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kemenangan, keberhasilan, kemudahan, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sudah menetapkan diri sebagai orang yang beriman dan berusaha tetap dalam keadaan keimanan dan menginginkan mati dalam keimanan, maka ini adalah jalan yang pertama untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT mengatakan di dalam surat Ali Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Imran, dan janganlah kalian merasa hina, merasa rendah, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalian tinggi jikalau kalian beriman. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nisa ayat 141 ditulis. Di dalam surat An-Nisa ayat 141 Allah Ta'ala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Surat An-Nisa 141. Jadi ditutupnya jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Berarti kalau memang betul-betul beriman, jangan khawatir, pasti tidak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkannya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kita ingin membacanya. (141) ya. Surat An-Nisa 141.
Terakhir nih, ayat terakhir. Sini ai tusalliton wastilaan alaihim. Maksudnya kalian itu akan menguasai orang-orang kafir. Jadi kalau misalnya kalian beriman, yang menjadi penguasa orang kafir adalah orang-orang yang beriman. Bal la tazalu qa'ifatun minal mu'minina 'alal haqqi mansuratun. Bahkan senantiasa sekelompok dari kalangan kaum mukminin berada di atas kebenaran. Mansuratun, tertolong. La yadurruhum man khadzalahum, tidak membahayakan orang-orang yang beriman siapa saja yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum, dan siapa saja yang menyisi mereka. Wala yazalullahu yahdithu min asbabin nasri lil mu'minin, dan senantiasa Allah memunculkan sebab-sebab datangnya pertolongan bagi kaum mukminin. Dan memang Masya Allah ya, dari zaman ke zaman memang terjadi. Seperti saat ini, di luar dugaan Israel banjir. Sudah banjir di Tel Aviv, kemudian badai. Sudah badai, terjadi masalah internal di kalangan Israel. Padahal kalau kita lihat persiapan mereka luar biasa dan kesempatan mereka. Tapi itulah Allah munculkan sebab-sebab kaum mukminin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dafu litaslitil kafir, dan ditolak orang kafir menguasai. Ma huwa masyhudun bil ayan, yang demikian ini betul-betul bisa lihat dengan mata kepala. Betul-betul dari zaman ke zaman orang kafir itu bersenjata luar biasa, tapi kok ada aja ya yang kemudian enggak berhasil. Hatta inna ba'dal muslimin, sampai sebagian daripada kaum muslimin alladzina tahakkumu ta'if al-kafirah, sebagian kaum muslimin yang dihukum oleh orang kafir, qad baqau mutaharrimina, mereka tetap bisa menjalankan agamanya. Wala yata'raduna li adyanihim wala yakunu mustasghirina indahum. Jadi tidak dihadapkan ya, agamanya tidak ditentangi, kemudian dia direndahkan di sisi mereka. Ballahumul izz atta min Allah, bahkan mereka punya izz, kemuliaan di sisi Allah. Walahul hamdu, segala puji bagi Allah, awalan wa akhiran, pertama ataupun terakhir, zahiran wa batin, baik zahir ataupun batin. Jadi maksudnya di sini kaum muslimin yang berada pada wilayah hukum kafir itu masih menampakkan agamanya dan dalam posisi mulia. Seperti kaum muslimin yang ada di Amerika itu masih pakai cadar, lakinya pakai jubah gitu. Sama seperti kita kayak gini. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Allah memenangkan orang beriman di dalam surat An-Nisa ayat 141 tadi. Dan juga firman Allah yang lainnya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Al-Hajj ayat 139. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah membela anil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman.
Dan juga firman Allah yang lainnya di dalam surat Al-Anfal ayat 19, wa anallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Berarti kalau orang sudah tadinya mendapatkan keimanan kemudian melepaskan keimanannya, maknanya dia melepaskan kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ya, ini waliyadzubillah. Berarti jangan sampai lepas keimanannya, karena nanti lepas segala perlindungan dan pertolongan dari Allah, lebih rendah nanti, hina. Naudzubillah. Wa qala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, surat Ar-Rum. Dan bahwasanya wajib bagi kami menolong orang beriman. Di sini yang mewajibkan menolong orang beriman itu siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada Allah sendiri. Jadi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong orang beriman, bukan orang beriman mewajibkan Allah, bukan. Karena hubungan antara Allah dengan makhluknya adalah hubungan Napa Pak? Napa? Bukan. Ini kadang kelalen. Hubungan apa antara Allah dengan hambanya? Hubungan fadl wal in'am. Ya kan? Hubungan fadl wal in'am. Hubungan fadl wal in'am itu hanyalah hubungan Allah itu memberi keutamaan dan memberi nikmat. Seperti kita bisa ngaji, namanya apa? Kita bisa ngaji, ini namanya apa? Fadl. Ya, fadl. Bisa ngaji, bisa tahajud. Ya, itu ya fadl namanya. Ya, jadi kalau orang puasa lapar itu fadl dari Allah. Laparnya itu manusianya, bukan gara-gara puasa apa jadi lapar, bukan. Nah, ya bisa ngaji, gara-gara ngaji saya jadi orang bisa kerja misalnya, bukan. Itu fadl, itu keutamaan. Kemudian setelah itu apa? In'am. In'am semuanya diberi nikmat, ya. Ngaji bisa sambil ngobrol, nikmat. Ya kan? Nikmat, ngaji sambil ngobrol, nikmat. Masya Allah, ya kan? Nanti sambil ngobrol nih, nikmat, ya kan? Masya Allah. Nah, nikmat itu. Nyari ikan, nikmat. Bisa bekerja, nikmat, begitu, ya. Jadi hubungannya cuma fadl wal in'am. Adapun hubungan manusia dengan manusia disebut dengan hubungan timbal balik, yang disebut dengan istilahnya apa? Istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah. Kalau bekerja ya dikasih uang, kalau nggak kerja ya nggak dikasih uang. Itu namanya istihqaq muqabalah. Ya, jadi nggak bisa aku wis ngibadah ya kudu surga, surgane sapa? Wong kowe ngibadah gue keutamaane aring Allah. Walaupun kita sudah rajin ibadah, jangan mentang-mentang, ya. Makanya orang yang rajin beribadah justru tambah khawatir kalau ibadahnya nggak diterima, karena hubungannya hubungan apa? Fadl wal in'am, bukan istihqaq muqabalah. Berikutnya lagi. Nanti kalau ditanya mesti nggak bisa, ya. Arja, kalau ditanya mesti nggak bisa, ya. Berikutnya, waqala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 51. Allah mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan sesungguhnya kami sungguh menolong rasul-rasul kami,
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari dibangkitkannya para saksi. Berarti orang beriman itu akan ditolong oleh Allah. Ya, dalam keadaan ngaji pun masih bisa asik, ya. Jadi jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT ternyata apa? Sudah dekat dengan iman. Tapi kalau misalnya imannya dilepaskan, hilang semua, itu jalannya. Naudzubillah min dzalik. Kalau dipikir-pikir, jadi orang kafir beruntung atau rugi? Rugi-ruginya kenapa? Coba bayangkan ya, mereka orang kafir lebih tekun loh ketimbang kita loh belajarnya. Nggih Pak Buti nggih? Wong kafir dengan kita pinter mana Pak Buti? Dalam pengelasan kapal misalnya Pak Buti, pengelasan rudal hipersonik, ya Pak Buti, Jericho dan sebagainya, ya. Lebih pinter mereka loh. Paling kita bisa bikin layang-layang, itu pun gambar kampret, ya kan? Sana sudah bikin drone, kita masih bikin apa? Layang-layang gambar kampret. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita beriman, dimenangkan oleh Allah, bukan karena kita pintar, tapi karena imannya. Makanya kalau jadi orang beriman, minderan justru dekat dengan kekalahan. Dan biasanya jadi orang beriman, minder, kurang keren, sehingga rambutnya yang hitam disimir warna kayak rambutnya orang kafir. Rambutnya jadi pirang, ya, jadi pirang-pirang, ya. Nah, disemir. Astagfirullah. Jadi tambah cakep atau jelek Pak Budi kalau disemir itu? Cakep sedikit tapi jadi orang kaya, orang kafir, ya kan? Udahlah, nggak usah ikut-ikutan orang kafir, ngapain? Ya, ditato, ya, gambar apa? Raja Wali, ya. Jadi cakep atau jadi tambah jelek? Jelek, cakep sedikit tapi jadi kayak orang kafir, ya. Katanya kalau nanti badannya udah kurus, awalnya gambar Raja Wali, lama-lama jadi gambar nyamuk, cecek, ya. Sudah, jadi orang beriman, ya. Sudah, ini ngajinya pelan-pelan saja. Berikutnya di dalam surat Al-Munafikun ayat 8, Allah SWT mengatakan walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin, dan kepunyaan Allah dan Rasulnya, dan juga kepunyaan orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir nggak punya izzah, nggak punya kemuliaan. Siapa yang bisa mengungkap bahasanya orang kafir tidak punya kemuliaan, sedangkan kemuliaan hanya pada orang beriman? Siapa coba? Orang kafir kalau perang, kalau kalah itu gak sabar, malah bunuh diri. Sudah bikin perang duluan, setelah susah malah bunuh diri. Dan mereka gak segan-segan bunuh diri loh. Makanya kita jadi orang beriman, ya mohon kepada Allah jangan sampai bunuh diri, ya. Sudah sering dengar orang kafir mati bunuh diri? Sering, ya. Antum sudah pernah dengar perang namanya Dzatus Salasil? Perang Dzatus Salasil yaitu perang Rasulullah melawan Romawi. Dalam Romawi ketakutan supaya mereka jangan lari, maka mereka dirantai. Sudah pernah dengar kalau orang kafir itu perang minum khamr dulu? Ya. Kalau orang kafir mau perang minum khamr dulu. Biar apa? Berani. Hina apa mulia? Hina. Selain khamr apalagi yang dibawa? Nama Pak Kono?
Nama Pak Pono ngertos Pak Pono. Iya, dua ini. Naudzubillah min dzalik. Orang beriman Quran, sudah wudu begitu. Makanya jadi orang beriman jangan beban wudu. Saya sendiri juga berlatih wudu, terus batal wudu. Memang orang beriman begitu. Itu kekuatan yang Allah berikan kepada orang beriman. Mereka khomer, perempuan. Makanya kalau perang coba. Biasanya kalau antum perhatikan perang itu ada apanya coba? Selain khomer, tadi perempuan ada apanya juga? Ada musiknya, dung dung, dan trompet dan sebagainya. Ya, biar mentalnya besar. Tapi kalau orang beriman, kalau mau maju perang dengan apa? Zikir, istighfar, berdoa, ya kan? Nah, makanya musik-musik perang itu menggema itu untuk membangkitkan mental. Apalagi coba yang supaya membangkitkan mental coba. Ayo, apalagi kira-kira kostumnya sangar-sangar, ya kan? Antum memperhatikan kostumnya itu enggak, kostumnya kan cakep-cakep coba kalau mau perang cuman pakai kaos oblong gitu kan, ya nggak cakep lah ya, pakai helm, pakai rompi, pakai ini, pakai itu, sepatunya sebagainya, ya kan? Sehingga orang melihat apa? Gagah itu. Makanya para ibu sering terkesima ya dengan mereka karena pakaiannya. Maka di negeri ini banyak yang gadungan ya, tentara gadungan ya Pak. Akhirnya mampu apa Pak? Ngibulin ya para gadungan, polisi gadungan, karena diantaranya apa? Pakaian. Nah, jadi pakaiannya gitu. Jadi pakaian ini ternyata pengaruh. Ya, kenapa para santri kok nggak wibawa gitu loh? Karena pakaiannya dianggap pakai jubah, paling duitnya nggak ada. Gitu. Pakai jubah. Gitu. Sehingga banyak orang nggak tertarik coba kalau pakaiannya ngabret, ada pangkatnya, ya kan? Nah, itu pembangkit supaya berani. Ternyata di sini Allah muliakan orang beriman tetap berani walaupun apa adanya, maksudnya tidak menambah-nambah kecuali apa yang menjadikan baiknya orang beriman. Walaupun pakaian kebesaran boleh-boleh juga selama tidak sombong dan dibutuhkan ya. Berikutnya ini sudah ya, ternyata waktunya sudah habis. Jadi jalan kemenangan itu yang pertama adalah keimanan. Dan rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman pada rasulnya dan hari akhir, dan beriman pada takdir, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Dan ini adalah akidah yang benar yang dibangun di atasnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini akidahnya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, dan akidahnya orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Allah mengatakan aminu bimithli ma amantum bihi, ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jikalau kalian beriman seperti imannya para sahabat, faqad ihtadaw, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, dalam masalah ini antum merasakan adanya petunjuk apa tidak? Merasakan adanya petunjuk apa tidak? Dalam hal ini Pak Pono merasakan adanya petunjuk? Apa nih petunjuknya Mas Tani? Dan tadi udah disebutin semuanya. Orang kafir kalau perang nggak bisa lepas dari yang namanya tadi apa? Khamar. Kemudian apa lagi? Perempuan. Kemudian orang kafir kalau berperang bersandar pada materi. Ya, materi. Contohnya tanknya, bedilnya dan sebagainya, jumlah pasukannya. Orang beriman bersandar pada apa?
iman. Adapun materi ini wasilah. Sehingga kalau materinya banyak, pengikutnya banyak, nggak boleh sombong. Kalau misalnya materinya sedikit, pengikutnya sedikit, nggak boleh minder. Gitu. Makanya dalam keadaan seperti ini orang beriman senantiasa diuntungkan dengan sebab keimanannya. Makanya Masya Allah, sebenarnya orang kafir menghadapi orang beriman aslinya putus asa. Aslinya putus asa. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang kafir itu tidak berani memerangi kaum muslimin, istilah zaman sekarang, face to face, hadap-hadapan. La yuqatilunakum illa, ya, tidak akan memerangi kalian kecuali mereka berada di, ya, di benteng-benteng atau miwarain judur, atau di belakang tembok-tembok. Makanya perangnya mesti modelnya jarak jauh gitu. Karena aslinya takut mati loh, aslinya loh. Nah ini makanya jadi orang beriman ya betul-betul beriman, jangan orang beriman imannya lemah nanti kalah malah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, jalan kemenangan yang kedua insyaallah setelah ini habis adalah beramal soleh. Beramal soleh yaitu harus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Jawabul Kafi, al-amalus saleh, amal saleh itu al-khali minar riya, harus bersih dari ingin dilihat, riya. Ya, riya. Enggak boleh riya. Al-muqayyadah bis sunnah, riya dan terikat dengan sunnah. Allah SWT berfirman, ya, di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah telah menjanjikan untuk orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, sungguh mereka akan dijadikan wakil Allah di muka bumi. Dijadikan apa? Khalifah, pemimpin. Dijadikan bahasa Indonesia pemimpin, jadi wakil yang akan menegakkan hukum Allah. La yastakhlifannahum fil ard, mereka akan dijadikan khalifah di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah dijadikan khalifah sebelum mereka. Memang yang dijadikan khalifah oleh Allah adalah orang beriman. Kalian masih ingat kisahnya Nabi Nuh? Akhirnya kaumnya tenggelam kan? Setelah tenggelam yang jadi khalifah siapa? Ya Nabi Nuh dan pengikutnya. Sudah pernah dengar kisahnya Namrud? Namrud dikalahkan. Udah dengar kisahnya Musa, Firaun dikalahkan. Ya, lawan-lawannya Muhammad dikalahkan. Jadi memang dikalahkan. Makanya tatkala ada orang yang bertanya begini, Ustadz, kalau umat-umat terdahulu itu kan begitu reseh gitu kan langsung dibinasakan. Tapi kalau Bani Israel kok nggak dibinasakan, itu gimana Ustadz? Nah, dulu dari kalangan Bani Israel ini kan masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Nah, setelah orang-orang kafir pada mati semuanya, ternyata dari mereka itu menyimpang. Tetapi Allah telah menghukum mereka. Begitu. Ya. Begitu. Dan itu memang termasuk umat-umat terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang beriman sebagai khalifah. Alladzina min qablihim, sebelum mereka, waliyumakkinanna lahum, dan supaya Allah mengokohkan untuk mereka dinahum, agama mereka. Jadi memang agama ini ternyata menjadi bahasa awamnya mungkin ya, menjadi gengsi. Makanya orang-orang kaum agama pun akan mempertahankan apa yang menjadi agamanya hidup dan mati.
Nah, Allah Subhanahu wa taala ternyata mengokohkan agamanya orang-orang beriman. Yang paling dicintai oleh orang beriman itu apa? Agamanya. Nyawanya saja nggak begitu dicintai kok. Untuk agamanya mereka rela melepaskan nyawanya, rela berkorban, betul ya. Rela berkorban. Jauh-jauh dari rumah, ya. Ondel sepeda, ya kan, berkorban, santai sambil tengok kanan kiri, sambil kadang ada sedih dikit-dikit, udahlah berkorban berangkat ngaji, ya, Masya Allah, ya Van, kadang di pondok ada kangen-kangen dikit, ya ditahan, kadang hampir mau nangis, ditahan, gitu ya. Kalau di rumah nggak kepikiran mau menangis, ya kan? Gak kepikiran kangen, ya nggak? Ada pikiran kangen nggak tatkala di rumah? Enggak. Kangennya pas di mana? Di pondok, meninggalkan rumah, ya, korban. Sudah, kita lanjutkan. Waliyumakkinanna lahum dinahum alladzina irtadha lahum, yang mereka ridhai, waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan kemudian Allah mengganti rasa takut mereka menjadi aman. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, mereka menyembah aku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sedikit pun. Ini dalam surat An-Nur ayat 55 nih. Wa qala subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a, barang siapa yang pingin kemuliaan, pingin izzah, maka izzah itu milik Allah semuanya. Surat Fatir. Yaitu apa? Diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang terbukti. Jadi jalan kemenangan yang kedua adalah beramal soleh. Masih ingat kisahnya siapa ya? Kisahnya Ariel Sharon. Masih ingat kisahnya Ariel Sharon, Pak Budi? Yang koma 8 tahun sampai belatung-belatung itu makan gitu. Ya Mas Ani? 8 tahun ya Mas Ani, sekarang udah mati belum Ariel Sharon? Sudah ya, udah lama ya. Oh, mati belatung tuh, koma 8 tahun. Ini Benyamin Netanyahu kalau nggak tobat ini kurang lebih nasibnya sama nih Benyamin Netanyahu. Ya, sudah pernah dengar kisahnya siapa itu? Siapa ya? George Walker Bush. George W. Bush. Kamu nggak tahu ya George Walker Bush, anaknya George Bush itu juga koma, dia itu menderita, naudzubillah. Jadi apakah itu kemenangan di saat mau matinya mengerikan seperti itu? Apakah itu kebahagiaan setelah mau matinya seperti itu? Apa artinya kekuasaan yang dia miliki sebelumnya? Apa artinya kekuatan yang dia miliki sebelumnya? Nggak ada. Tetap ya, apa yang dijanjikan Allah itu adalah benar. Berarti untuk menang, pertama beriman, yang kedua adalah apa? Beramal soleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.